Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di sharing bersama dengan keluarga Duanyam. Menjelang akhir tahun ini, Duanyam kembali hadir di sharing kali ini. Kurang lebih ini sharing ke-74 untuk kita di 2020. Nah, untuk sharing kali ini kita akan saling sharing dengan tema suka duka bekerja sama dengan komunitas. Ada saya hari ini Mikjen di Duanyam. Saya membantu untuk kegiatan sosial sebagai social project officer dari Flores Timur, dan di sini juga nanti ada teman kami dari Duanyam. Silahkan untuk Kak Arina memperkenalkan diri. Saya hanya sampaikan nama dan selanjutnya dari Kak Arina. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik ya, Mikjen ya hari ini ya? Kabar baik, Kak. Alhamdulillah. Di sini juga kabar baik, alhamdulillah, Mikjen. Semoga teman-teman semua yang ikut sharing malam ini juga dalam kondisi baik ya, teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Duanyam dan Krealogi yang hari ini sudah mempercayakan kepada Mikjen dengan saya untuk membawakan sharing singkat di malam ini. Semoga nanti apa yang kami ceritakan gitu ya bisa bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan baik itu lewat Instagram atau Facebook. Perkenalkan, saya Arina Baroroh, biasa dipanggil Arina, dari tim Community Development-nya Duanyam, tugasnya mendampingi tim dan komunitas yang ada di NTT. Ya, itu singkat saja. Baik. Oke, Kak Arina. Jadi ya betul teman-temannya, nanti seperti yang tadi disampaikan Kak Arina, kalau untuk sharing kita hari ini, teman-teman bisa lihat atau bisa ikuti di dua platform, itu dari Instagram Live dan juga dari Facebook. Nah, terima kasih Kak Arina untuk perkenalannya. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman sudah ikuti di sharing-sharing sebelumnya, Duanyam selama ini memang mendampingi ibu-ibu dan komunitas di daerah terpencil yang ada di Indonesia. Jadi sudah ada di Indonesia, itu ada di Nusa Tenggara Timur, di Papua, dan juga di Kalimantan Selatan. Nah, Duanyam kurang lebih selama sudah 6 tahun dengan melihat perkembangannya Duanyam juga melihat ada beberapa kendala yang selama ini dirasakan juga oleh Duanyam dan mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di UMKM untuk memulai atau menjalankan bisnisnya. Nah, mungkin kayak seperti manajemen order, produksi, dan pengiriman produk. Nah, itu hal-hal yang sering menjadi kendala, sehingga dari kendala itu hadirlah Krealogi sebagai solusi untuk kondisi yang ada, dan Krealogi ini merupakan platform dari Duanyam yang untuk kita di Duanyam itu untuk berjejaring bersama pelaku-pelaku usaha lainnya. Itu ada pelatihan, ada pengembangan kemampuan dan keterampilan, serta ini merupakan aplikasi yang bisa membantu untuk teman-teman UMKM untuk pencatatan operasional dan juga perencanaan strategis. Jadi Duanyam dan juga jika teman-teman tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang Duanyam dan Krealogi, teman-teman nanti bisa langsung bertanya di kolom komentar ataupun di Dropbox, di question box yang ada. Oke teman-teman. Nah, sharing kita hari ini Kak Arina. Jadi saya dan Kak Arina akan sharing, akan saling cerita kurang lebih mengenai suka dan duka untuk bekerja bersama dengan komunitas, Kak Arina. Untuk Kak Arina sendiri, mungkin bisa diceritakan Kak, Kak Arina sudah berapa lama bekerja dengan komunitas? Untuk Kak Arina sendiri, komunitas itu apa dan bagaimana? Dan kenapa sih Kak Duanyam lebih memilih bekerja bersama komunitas daripada individu? Silakan Kak Arina. Oke, baik. Terima kasih, Mikjen. Kalau saya sendiri bekerja dengan komunitas bareng Duanyam ini kurang lebih udah jalan 5 tahunan.
5 tahun. Asam garamnya dapat ya, Kak? Iya ya, udah kayak anak kayak seumuran TK gitu ya. PK. Tapi sebelum dengan Bu Anyam, saya juga ada pendampingan komunitas, tapi mungkin memang bidang yang berbeda itu kurang lebih 1 tahun. Jadi totalnya ya sekitar 6 tahunan lah. Begitu. Terus habis itu komunitas itu apa? Kayaknya kalau mau yang kayak detail dan paten itu baik banget ngelihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau mungkin definisi-definisi yang sudah biasa disampaikan oleh pakar-pakar sosiologi gitu ya. Nah, cuman ini definisi menurut Arina gitu ya. Kalau menurut saya, secara sederhananya komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul karena memiliki kesamaan tertentu. Kesamaannya apa? Ya bisa macam-macam. Mungkin kesamaan hobi, minat, kesamaan lokasi berada, kesamaan tujuan, visi misi, gitu sih. Nah, contohnya Du Anyam sendiri, kita mendampingi adalah komunitas kriya, komunitas kerajinan khususnya menganyam gitu ya, yang mana ibu-ibu yang bergabung atau pengrajin yang bergabung di situ ya yang memang memiliki hobi atau bahkan bekerja sebagai penganyam atau pengrajin kriya tersebut. Gitu. Nah, kalau pertanyaan tentang mengapa Du Anyam mendampingi komunitas. Nah, itu yang penting. Ya, jujur sih jadi teringat kayak sejak awal Du Anyam datang waktu itu ke NTT di tahun 2014-2015, salah satu pertanyaan wajib yang kita tanyakan saat masuk daerah tersebut adalah ada nggak sih komunitas pengrajin atau misalkan kelompok posyandu, kelompok ibu-ibu PKK, Karang Taruna yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, ini memang mengindikasikan awalnya langsung komunitas ya, Kak? Betul, betul. Jadi dari awal tuh memang kita sudah menyasarnya ke komunitas langsung gitu sih, Mijen gitu. Namun demikian memang faktanya di awal-awal itu tidak sebentar juga proses kita mendampingi komunitas itu mulai dari individu-individu gitu. Jadi di awal kita sudah fokus ke komunitas, tapi realisasinya kan mungkin ada yang ada daerah yang kayak pengrajinnya itu ada tapi masih individual gitu loh kerjanya. Nah, itu bisa kita kumpulkan gitu. Itu di awalan sih gitu. Tapi kalau bergeraknya sampai sekarang kita fokusnya langsung aja sih nyasar ke komunitas. Nah, alasannya kurang lebih mungkin kalau kita ngelihat proses kali ya, Mijen ya. Proses kalau kita dampingi kelompok orang-orang yang udah bergabung gitu ya dalam satu komunitas itu kan artinya prosesnya secara tenaga, waktu itu kan bisa lebih efisien dan efektif gitu. Ketimbang kalau kita kerjanya satu persatu dengan individu gitu. Terus ini kaitannya juga dengan dampak sih gitu. Dampaknya harapannya juga akan jauh lebih besar gitu kan karena yang menerima juga lebih banyak. Nah, kalau dari sisi yang lain, komunitas yang kita biasa dampingi itu kan yang ada di level lokal ya, yang ada di daerah. Kita juga pengen dengan kita mendampingi komunitas yang ada di lokal tuh secara nggak langsung kita juga mensupport pengembangan daerah gitu. Nggak cuma dari perekonomian, tapi juga bisa bicara tentang pelestarian budaya juga ya, Mijen ya. Gitu. Ya karena menganyam atau kerajinan kriya itu kan biasanya cukup spesifik dan khas di daerah masing-masing kan, gitu. Nah ini sejalan banget dengan visinya Du Anyam, yaitu nggak cuma pemberdayaan perempuan, tapi juga promosi budaya lokal dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aduh, panjang betul ya. Oke sih, Kak. Tapi memang saya setuju juga sih dengan Kak Arina tadi untuk bekerja bersama komunitas. Dan kenapa pilih komunitas? Saya sepakatnya dengan Kak, impact yang bisa kita berikan ke komunitas itu, Kak. Jadi kalau kita mungkin bekerja dengan komunitas, artinya lebih banyak impact yang bisa kita sasar untuk
teman-teman komunitas yang ada nih Kak. Jadi bukan hanya satu pihak atau satu individu yang dapat, tapi juga bisa lebih banyak komunitas yang diraih. Dan juga kayak kalau kita bekerja sama dengan komunitas Kak, kayak bekerjanya langsung di akar rumputnya itu sih Kak. Jadi bukan individu atau masih di level yang di atas, tapi sudah level akar rumput grassroots-nya itu, sehingga ketika impact dihasilkan, impact itu kayak nyata dan juga langsung dinikmati. Entah kalau mungkin kita bicara perubahan itu masih bisa kita akan ukur ke depan. Tapi kalau kita bicara hasil yang langsung diterima, itu teman-teman komunitas yang ada di level grassroots ini bisa langsung oh ini ketika kami mengikuti dengan satu tempat, satu pihak, oh ini loh yang kami dapat. Nah itu hal-hal yang mungkin menjadi motivasi lebih sih Kak untuk bekerja dengan komunitas sih Kak. Betul, kayak tepat sasaran gitu juga berarti ya, Mikjen ya. Betul sih Kak. Oke ya, saya setuju juga sih, Mikjen. Nah, ini tadi kan tentang duanya nih. Nah, kalau dari Mikjen sendiri secara pribadi gitu ya, kenapa kok Mikjen memilih berkarir untuk aku mengabdikan diriku untuk pemberdayaan komunitas. Padahal mungkin opsi-opsi pekerjaan yang lain itu banyak ya. Nah, kira-kira kenapa nih? Itu sih Kak. Jadi kayak yang tadi kalau memang untuk jawaban yang luar biasanya mungkin akan umum seperti teman-teman yang lain juga yang ada, kalau yang mungkin bekerja dengan komunitas juga, kalau kita bisa menghadirkan impact. Tapi memang kalau kita bekerja dengan komunitas, apalagi komunitas di akar rumput Kak, di level yang bawah, artinya komunitas dalam hal ini masyarakat langsung, itu selain impact yang bisa kita hasilkan, kayak semacam panggilan hati lah begitu Kak. Panggilan hati itu mungkin kata luasnya, tapi kalau yang lebih spesifiknya, kalau kita langsung dengan masyarakat, kita bisa merasakan apa yang masyarakat atau di komunitas yang paling di bawah ini rasakan. Oh ini dampaknya, oh ini yang kami alami, oh ini kebutuhan kami. Nah ini hal-hal yang mungkin bisa kita intervensi. Jadi kayak semacam sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan dari berbagai pihak untuk komunitas ini. Ada dari pemerintah, ada dari lembaga swadaya masyarakat LSM, atau dari komunitas-komunitas lainnya juga, dan semuanya ini baik Kak. Nah ketika kita hadir juga dengan bekerja dengan komunitas, maka kita bisa menyatukan hal-hal yang ada di komunitas ini untuk saling membangun lah gitu Kak. Oke. Ada dua hal nih yang saya catat nih. Berarti nampaknya Mikjen ini pertama panggilan hati. Bekerja bersama komunitas. Pastinya tidak mudah, nanti kita akan kulik bersama ya, tidak mudahnya seperti apa. Dan yang satu lagi nampaknya dari Mikjen sendiri sangat memegang nilai kolaborasi ya. Kerjasama antara stakeholders tadi untuk membesarkan suatu komunitas gitu ya. Oke. Ya. Kak Rina, saya juga masih penasaran Kak. Ada kan selama ini doanya mendampingi komunitas Kak. Tapi ketika doanya ataupun dalam hal ini kreologi, ketika menginisiasi awal waktu ini saya mau bersama dengan komunitas nih, atau kayaknya ini komunitas yang paling pas lah begitu Kak. Nah kriteria komunitas atau cara pilih, atau ini komunitas yang mungkin bisa kita tumbuh bersama. Nah itu bagaimana sih Kak kalau dari teman-teman doanya dan dari kreologi, mungkin Kak Irin bisa ceritakan untuk kita bahas Kak. Seleksi memilih komunitas ya. Ya, seleksi lebih tepatnya itu. Oke, baik. Ya, sebenarnya komunitas banyak sekali, terus sangat beragam, tapi mungkin kita 6 tahun ini berjalan gitu ya dengan doanya, kreologi baru tahun ini gitu ya, pastinya masih ada banyak pertimbangan lah gitu, kira-kira apa ya, atau komunitas seperti apa yang bisa kita dampingi. Cita-citanya doanya, nanti insya Allah semua komunitas atau UMKM itu bisa bergabung dengan kita, itu cita-cita kita ya. Ya, tapi sementara sampai ke arah situ memang beberapa hal perlu menjadi pertimbangan gitu.
sebelum kita putuskan mana sih komunitas yang paling pas untuk didampingi. Kalau yang dasarnya itu sebenarnya 3 hal sih utama yang perlu dipastikan dulu di awalan banget ya sebagai basic penilaian. Yang pertama, komunitas atau di daerah tersebut ada nggak nih pengrajin atau sumber daya manusianya yang cukup mumpuni gitu untuk menjalankan usaha krianya tersebut. Itu. Yang kedua, didukung juga dengan pengadaan bahan baku gitu, pengadaan bahan baku yang relatif dekat dengan sumber daya manusianya gitu. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting juga adalah betul. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah tentang transportasi. Karena ini kaitannya dengan nanti distribusi pasca kalau kita udah dampingi kan ada order gitu kan ya, harus dikirim ke sana ke sini gitu. Nah, jadi sebenarnya 3 hal dasar ini sih gitu yang pertama kali dilihat gitu. Nah, tapi kalau ngelihat 3 ini kayaknya masih lolos semua ya. Wah, ini semuanya bisa gitu. Semuanya lolos bagaimana, Kak? Nah, ini ada tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya kita perlu nih ngecekin atau mendapatkan data yang lebih dalam gitu. Data yang lebih dalam caranya gimana? Bisa kita pakai data sekunder. Kalau Mikjen penasaran dengan suatu institusi atau kayak bingung-bingung gitu, biasanya masuk kemana tuh Mikjen? Oke, kayaknya kita Google gitu kan ya? Cari tahu. Nah, kepo gitu. Ya, jadi kayak kita ngelihat dulu nih, kayak kita googling, karena sekarang sosial media juga udah mereka UMKM atau komunitas kan juga mungkin udah punya website-nya sendiri, sosial media mereka sendiri gitu ya. Nah, jadi dari situ kita coba lihat. Nah, yang kedua, yang data primer nih yang kita perlu cari tahu juga, itu biasanya kunjungan langsung dengan penilaian namanya studi kelayakan. Oke. Nah, di situ akan lebih dalam nih Jen, ngelihat kapasitas produksinya. Terus habis itu beberapa kondisi di daerah tersebut yang akan mempengaruhi kemungkinan nanti kerjasama, itu nanti dibahas atau dicek lebih lanjut di situ. Begitu sih. Oke, Kak. Nah, Kak, kalau untuk teman-teman yang penasaran dengan sharing kita hari ini, ada yang mau ditanyakan untuk pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin teman-teman bisa langsung sampaikan di kolom komentar ataupun nanti di question box ya teman-teman. Saya lihat sebentar, Kak. Kayaknya ada pertanyaan. Oke. Ada satu, Kak, dari Kamira Ceseke. Nah, Kamira tanyakan, tiap komunitas, Kak, punya pola pikir yang beda. Bagaimana cara dari Duanyam dan juga kreologi untuk mensinergikan antara pola pikir dari teman-teman komunitas ini dengan visi dan misinya Duanyam, Kak. Oke. Nah, ini kayaknya menarik nih, Kak, untuk didiskusikan. Ini mau Mikjen dulu yang jawab atau saya? Boleh deh Karina dulu. Oke, nanti silakan ya kalau Mikjen mau menjawab. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Mira CSK yang sudah menanyakan. Ini pertanyaannya sangat menarik. Pola pikir komunitas berbeda-beda, betul. Dan pola pikir itu bukan sesuatu yang mudah kayak membalikkan telapak tangan gitu ya, atau dikasih tahu sekali dan berharap kayak oke, mereka langsung paham. Jadi memang prosesnya itu sangat panjang dan harus rutin gitu penyampaiannya. Nah, caranya gimana? Di awal pendekatan, baik itu ke misalkan kita mau masuk ke komunitas melalui stakeholder atau memang langsung ke komunitas tersebut, ya dari awal kita memang sudah harus presentasikan apa sih nilai-nilai Duanyam, kira-kira program yang bisa kita jalankan seperti apa, terus nanti bentuk kerjasamanya seperti apa. Jadi semua dari awal tuh memang sudah clear gitu, apa sih yang menjadi ekspektasinya Duanyam dan komunitas tersebut gitu.
Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penyampaian ini nggak akan mungkin hanya sekali dan kita berharap komunitas akan memahami, karena apalagi komunitas yang sifatnya emang sudah jalan cukup lama, sudah punya kayak susunan organisasi atau nilai-nilai gitu ya yang mereka punya, kan ya nggak mungkin cepat banget gitu ya untuk berubah. Nah, jadi yang biasa kita lakukan ya mau nggak mau memang harus disampaikan terus-menerus, tapi nggak formal yang kayak mari kita pertemuan untuk mengingat kembali visi kita. Ya enggak juga gitu. Misalnya saat telepon atau saat monitoring, nilai-nilai visi-visi yang duanya bawa itu bisa dinarasikan dengan action atau tindakan nyata keseharian. Misalnya nih, duanya punya nilai peduli misalnya ya kita tunjukkan real gitu. Oh, dari komunitas membutuhkan bantuan, apa yang bisa kita dengarkan, apa yang bisa kita bantu gitu ya. Oh, duanya punya nilai visi misalkan kolaborasi misalnya ya kita harus tanamkan itu dari awal. Betul, di praktek gitu. Ya nggak mungkin kayak kita cuma ngomong kita punya visi A, B, C, D, E, enggak. Ya emang harus diubah menjadi sesuatu tindakan yang nanti lama-lama mereka akan ngeh gitu loh, bahwa ternyata selama ini Duanyam itu menanamkan hal tersebut. Nah, mungkin kalau dari Mikjen ini yang biasa banget ke lapangan, gimana tuh Mikjen lapangannya? Ya, betul sih Kak. Jadi memang kayak kalau di lapangan kurang lebih Duanyam itu ada di beberapa desa, kurang lebih kalau di Flores Timur itu sekitar 25 desa. Nah, 25 komunitas ini dari teman-teman yang ada memang itu pemikirannya beda-beda dan yang harus kita treatment yang harus kita berikan itu juga berbeda-beda Kak. Tapi yang paling utama adalah kayak yang tadi disampaikan oleh Kamira CSK itu untuk mensinergikan Kak. Yang paling pertama itu memang harus ada keterbukaan dari kita sendiri. Artinya ketika Duanyam dan komunitas berkomunikasi, baik itu dari pemesanan produk, dari monitoringnya, bahkan hasil monitoringnya, itu semua keterbukaan itu mulai dipupuk sejak awal. Itu semuanya disampaikan. Yang kedua juga memang bagian dari komunikasi. Nah, komunikasi antara Duanyam dan komunitas yang ada di desa-desa, yang ada di level grassroots, itu juga komunikasinya secara intens. Artinya ketika komunikasi secara intens, nilai-nilai yang Duanyam tanamkan, visi dan misinya itu yang kayak Karina bilang sih Kak, disinergikan sih Kak. Jadi meskipun setiap komunitas punya pola pikir yang berbeda-beda, tapi dengan treatment, kemudian dengan komunikasi, keterbukaan dengan komunitas itu sendiri, artinya meskipun yang kita lakukan ke komunitas-komunitas tidak sama, tetapi hal itu tetap kita sampaikan secara terus-menerus, dan action kita dengan membawa nilai-nilai itu ke desa-desa atau ke komunitas itu sih Kak yang nilai yang bisa kita bawa. Oke, terima kasih pertanyaan baiknya untuk kita diskusikan ya Kak Mira Seke. Kemudian Kak, saya juga tadi masih penasaran sih Kak dengan yang Kak sampaikan mengenai cara untuk kita menentukan komunitas ini yang bisa kita kerjasama. Tadi Kak sampaikan ada harus dicek bahan bakunya, transportasinya, kemampuannya, kemudian diadakanlah survei yang tadi dinamakan feasibility study atau kelas studi kelayakan. Nah Kak, kalau seandainya ini mungkin pertanyaan dari saya, kalau seandainya feasibility study tidak lolos atau belum lulus untuk jadi kayak tiga poin awal itu sudah lulus, tapi di visibility study-nya belum. Itu kira-kira kalau dari teman-teman Duanyam, apa yang dilakukan? Apakah memang itu kalau memang belum, oke, kita skip, atau memang ada treatment yang dibuat, atau memang ada sesuatu yang tanda kutip dibuat untuk ini tidak menghilangkan langsung komunitasnya atau tidak langsung putus kerjasamanya. Nah itu seperti apa sih Kak kalau seandainya belum lolos untuk studi kelayakan itu? Oke, baik. Ini nyambung sedikit dengan poin keterbukaannya yang disampaikan oleh Mikjen sih sebenarnya.
Jadi memang di awal kita mulai menjajaki, ngeri ya, menjajaki hubungan hubungan baru dengan komunitas ya. Kita dari awal ya sama-sama harus terbuka baik dari doanya maupun komunitas itu bahwa ini proses penilaian sama-sama objektif yang mana hasil akhirnya kita nanti akan sama-sama lihat gitu. Apakah hasilnya kita akan dampingi langsung gitu ya, kita bisa bekerjasama, atau mungkin ini potensial tapi untuk saat ini belum bisa langsung dijalankan, mungkin di kuartal berikutnya misalnya, atau yang ketiga ya bisa jadi memang belum bisa gitu untuk dilanjutkan dulu. Nah pertanyaannya Mikjen kan kalau yang belum bisa tadi diapain gitu kan ya. Kalau di duanya sendiri kita tuh percaya dengan berjejaring kolaborasi begitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada komunitas yang nampaknya belum bisa kita teruskan gitu ya, tidak berarti komunikasi kita akan terus putus dan sudah, enggak. Tapi kita coba untuk tetap jalin komunikasi yang baik. Nah ini jadi teringat juga nih Krealogi ini kan kita punya grup nih sebenarnya nih, grup komunitas yang ya ada komunitas yang mungkin kerjanya di Kria Fashion, ada yang mungkin di luar itu, ada juga mungkin individu yang kayak tertarik nih punya bisnis tapi sebenarnya masih dalam ide gitu. Nah itu bisa nih kita masukkan ke dalam grup Krealogi. Jadi intinya kita nggak akan benar-benar putuskan, tapi memang untuk sementara ini kita berjejaring dulu, saling berkomunikasi, kali-kali di sepanjang perjalanan saling berkomunikasi, mungkin belajar bareng dengan Krealogi, suatu saat nanti cocok nih kita bisa lanjutkan gitu untuk kerjasama, yaitu cita-cita kita sih. Oke. Gitu. Nah, saya gantian ya nanya ke Mikjen ya. Oke. Boleh Kak? Iya, ini ngelanjutin ke tadi. Misalkan kita udah studi kelayakan dan akhirnya kita bisa dampingi komunitas tersebut gitu. Nah, selama ini mungkin Mikjen bisa share gimana sih cara Duanyam dalam mendampingi komunitas-komunitasnya tersebut. Oke. Kalau seperti itu mungkin akan saya share lewat cerita untuk teman-teman yang ada di Flores Timur ya Kak. Jadi kalau di Flores Timur teman-teman Duanyam dan Kreologi itu ada dua model besar sih pendampingannya Kak. Jadi pendampingan itu ada 3 hal yang dibagi dalam dua bagian besar. Nah 3 hal ini yang pertama yang akan kita dampingi adalah untuk kualitas, kemudian untuk kuantitas, dan juga untuk kapasitas dari teman-teman sendiri karena ini untuk kalau di Duanyam ada 2 bagian yaitu untuk produksinya dan juga untuk pengembangan dari komunitasnya sendiri Kak. Nah itu untuk pemberdayaan komunitas atau apa yang dibuat bersama dengan komunitas Kak. Nah untuk ini sendiri juga kayak semacam yang pertama tadi kualitas. Sebenarnya yang paling pasti sih di komunitas itu sudah ada kuantitas yang bisa dihasilkan Kak. Hanya kuantitas yang bisa dihasilkan itu kita juga harus sesuaikan dengan permintaan pasar. Artinya kayak misalkan kalau di Duanyam ibu-ibu itu diminta misalkan sudah terbiasa buat anyaman untuk dijual atau digunakan sendiri misalkan 1 atau 2. Nah ketika teman-teman mungkin dari pasar membutuhkan 3, maka komunitas ini akan coba diberdayakan, akan coba didampingi untuk bisa menghasilkan 3. Tetapi selain menghasilkan 3-nya itu Kak, juga diminta untuk meningkatkan kualitas. Jadi semulanya, teman-teman punya kualitas yang beragam karena kita bekerja dengan komunitas yang ada di level yang paling bawah di tingkat atau langsung masyarakat sendiri. Nah, ketika mereka punya kualitas yang berbeda-beda, bagaimana kita menstandarisasi dengan tujuannya di standarisasi ini adalah untuk sesuai dengan kebutuhan pasar. Artinya, ini pasar butuhnya yang seperti ini. Nah, ketika kualitas dan kuantitas sudah dipenuhi, itu
dua hal pendampingan yang sudah bisa kita lakukan dengan teman-teman di komunitas Kak. Tapi selain itu memang juga dari Bu Anyam sendiri dan Kreologi itu ada juga yang pendampingan untuk kapasitas dari teman-teman sendiri Kak. Karena kalau kita bekerja di level komunitas, maka kayak yang mungkin tadi sempat kita bahas kan di awal yang dari pertanyaan dari Kak Mira Seke, itu maka semua komunitas ini punya pola pikir yang beda-beda, kemampuannya juga beda-beda Kak. Nah, kemampuan beda-beda ini bagaimana untuk kita mengembangkan sesuai dengan potensi dari komunitas yang ada. Misalkan di duanya, itu ada ibu-ibu di level komunitas itu yang bahkan coba diajarkan, di trainer untuk bisa melakukan berbagai kegiatan office, misalkan bekerja menggunakan laptop, kemudian bekerja dengan aplikasi-aplikasi. Nah, itu juga di trainer kepada ibu-ibu, atau ibu-ibu juga diberi kesempatan untuk berkembang, Kak. Misalkan ibu-ibu itu ketika ada misalkan 10, kita katakan 10 desa lah. 10 desa ini ada satu desa yang sudah bisa untuk beberapa jenis anyaman. Nah, itu yang kemudian ibu-ibu dari desa A akan menjadi trainer untuk ibu-ibu di desa B, C, D, dan sebagainya, Kak. Nah, itu dengan secara tidak langsung, itu juga membantu ibu-ibu untuk kapasitas dari ibu-ibu dari yang trainer sendiri itu meningkat. Di lain sisi, kapasitas dari teman-teman di desa sebelahnya itu juga meningkat dengan sendirinya. Jadi untuk pelatihan-pelatihan atau semacam peningkatan kapasitas itu treatment yang juga dibutuhkan, hal yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan komunitas, Kak. Itu sih, Kak. Baik, jadi pengembangan tim ini terkait tadi pengembangan komunitas ini terkait tadi ya peningkatan kapasitas-kapasitas yang sudah disampaikan oleh Mijen, sebenarnya secara nggak langsung akan mensupport pendampingan produksi yang biasanya dilihat dari sisi pemenuhan kuantitas dan kualitas. Ya. Gitu ya. Ini dua hal yang nggak bisa betul, kayak dua hal yang saling mendukung gitu ya, Mijen ya. Ya, betul Kak. Nggak bisa kayak produksi meningkat terus, tapi kapasitas ibu-ibunya tetap di level yang sini, tapi kalau kapasitas ibu-ibu atau komunitas naik, maka produksi tadi pendampingannya juga akan semakin meningkat gitu ya. Wah, itu betul Kak. Ya, saya setuju juga sih, Wikjen itu penting banget sih ya untuk peningkatan kapasitas. Nambahin sedikit paling tentang yang pendampingan produksi. Nah, ini sebenarnya yang kurang lebih selama setahun ini yang sedang digodok dalam gitu oleh teman-teman di Kreologi. Gitu. Bagaimana kita di Kreologi itu bisa mendampingi komunitas-komunitas yang pengen belajar bareng. Ya alhamdulillah doanya sudah 6 tahun berjalan, terus ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita share gitu ya untuk sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh, bahkan mulai dari hulu sampai hilirnya produksi. Dari ngomongin bahan baku, ngomongin order, terus inventory, sampai nanti pengiriman ke klien juga. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan kami, Kreologi, ataupun mungkin kayak makin penasaran, ini apa sih Kreologi gitu ya, mungkin nanti bisa join gitu, nanti akan ada link ya, ada link untuk bisa bergabung dengan komunitas. Ada link nanti di deskripsi. Betul. Oke. Ya. Oke, kita mau jawab pertanyaan dulu, Mikjen. Boleh Kak. Baik, ini dari aku Yudanta. Dari Kak Aku Yudanta, pernahkah mendapati adanya skeptis dari pemerintah di tempat pengembangan atau pendampingan komunitas? Bagaimana strateginya untuk mensinergikan eksistensi komunitas agar disupport pemerintah? Nah, monggo. Oke Kak, ini terima kasih ya Kak untuk Kak Aku Yudanta yang untuk pertanyaannya. Memang untuk pertanyaan mengenai adakah skeptis dari pemerintah sendiri dan juga bagaimana strateginya, ini sebenarnya Kak yang paling
Halo, Mikjen. Sinyal kurang baikkah ini? Kita mungkin harus memahami bahwa pemerintah stakeholder lain itu sudah banyak. Oke, Halo, sudah baik, Mikjen. Oke, Silakan. sudah oke. Nah, jadi kayak sorry tadi ada sedikit apa? Nah, ini kita lanjutkan. Jadi untuk mensinergikan antara komunitas dan pemerintah, sebenarnya yang harus dibuat itu program-program dari pemerintah ini sudah banyak, dan bagaimana kita buat atau bagaimana kita menghubungkan antara program dari pemerintah yang sudah banyak dan baik ini untuk bisa diterima oleh masyarakat, Kak. Itu hal yang paling dasar yang harus kita lakukan. Misalkan ini kita cerita pengalaman lah. Kalau di Duanyam sendiri, jadi untuk kerajinan anyaman, kalau di Flores Timur sendiri itu sudah merupakan budaya dari komunitas atau masyarakat yang ada di Flores Timur. Nah, komunitas-komunitas ini juga sebelumnya dari pihak pemerintah juga sudah ada kayak semacam ini bisa kita berdayakan untuk menjadi ini oleh-oleh dan yang lain-lain. Nah, ketika Duanyam hadir, maka Duanyam menjadi penyambung antara pemerintah dan juga komunitas yang ada, bukan Duanyam pemerintah dan komunitas berdiri sendiri. Misalkan, dari Duanyam adakan Duanyam ada pemesanan produk yang masuk dari Duanyam, maka dari pemerintah ada juga yang mensupport. Dilihatnya adalah ini kita bisa mengembangkan kapasitasnya, dibuatlah pelatihan yang bisa dari teman-teman pemerintah daerah atau bukan pemerintah pusat. Nah, untuk sinerginya yang seperti itu, Kak. Jadi bukan masing-masing ini berdiri sendiri, tetapi ini saling menyambung, dan untuk kapasitas dan juga untuk komunikasi antara tiga bagian ini, entah dari komunitas, dari lembaganya sendiri dalam hal ini Duanyam, dan juga dari pemerintah. Ketika komunikasi ini lancar, kemudian hal yang kita pegang adalah bahwa semua sudah punya hal yang baik, tinggal kita sambung menyambung. Itu sih, Kak, yang mungkin bisa kita laksanakan bersama dengan teman-teman stakeholder, baik itu dari pemerintah atau mungkin dari lembaga swadaya yang lain. Kalau dari Karina bagaimana, Kak? Setuju. Ya, nomor satu emang komunikasi ya. Komunikasi memang harus clear, baik itu mulai dari awal kita masuk gitu ya, mendampingi komunitas yang ada di suatu daerah. Ya artinya namanya masuk ke daerah tertentu gitu ya, harus kula nuwun atau harus permisi gitu dengan yang punya daerah gitu. Meskipun hubungannya memang tektokan langsung ke komunitas, tapi kan tidak ada salahnya juga kalau kita menjalin hubungan kolaborasi yang baik juga gitu bersama dengan pemerintah setempat. Jadi setuju dengan poin komunikasinya yang disampaikan Mikjen. Nah, yang kedua juga adalah kurang lebih mirip bahwa masing-masing sebenarnya punya program yang saling mensupport untuk pengembangan daerah tersebut. Gitu. Daripada kita jalan-jalan sendiri, kenapa nggak mungkin dicari irisan atau cari bentuk pelibatan yang paling pas seperti apa, gitu. Oh, Duanyam punya program A, kayaknya misalkan ya kesehatan. Oke, daripada Mikjen yang turun sendiri kayak ngasih menu resep makanan sehat gitu ya, yang kita nggak ngerti itu valid atau enggak. Nah, kenapa kok kita nggak kerjasama dengan misalkan dinas kesehatan atau tenaga kesehatan setempat, gitu. Begitu juga sebaliknya, beberapa kali ya kita juga dilibatkan gitu ya. Kalau dari stakeholder dari pemerintah punya gawe gitu ya, punya acara-acara yang kayaknya bisa nih melibatkan Duanyam gitu ya. Nah, kita juga biasa nih untuk ikut serta di situ. Gitu sih. Jadi ini kita hadir bukan untuk menyaingi stakeholder
tapi Sepakat justru di itu, Kak. kita mau kerjasama bareng gitu untuk apa ya, meningkatkan pemberdayaan atau mensejahterakan daerah tersebut sih. Oke, Gitu. Kak. Nah, Kak Arina, kita tadi sudah bicara banyak sekali tentang komunitas. Tapi pola kita hari ini atau topik kita hari ini yang mau kita bahas uh, intinya adalah bagaimana sih Kak suka duka bekerja dengan komunitas. Mungkin kalau untuk posisi yang sekarang, yang terbaru, kita sekarang dalam kondisi pandemi Kak. Nah, kira-kira dari Kak Arina sendiri, rasanya bagaimana sih Kak model pandemi ini, kira-kira bagaimana pengaruhnya untuk komunitas yang ada? Mungkin kalau tadi mungkin di bagian awal Karina sudah perkenalkan, Karina juga sekarang ada di Jogja. Mungkin bagaimana sih Kak pendampingan untuk dari jarak jauh itu yang Karina yang mungkin bisa menceritakan untuk kita. Oke, baik. Nanti Mikjen bisa tambahkan kalau yang super dekat ya pendampingannya. Karena ngomong-ngomong teman-teman, Mikjen ini Social Project Officer kami yang sehari-harinya bekerja di Larantuka, di ibu kota Kabupaten Flores Timur, salah satu lokasi terlama pendampingan Bu Anyam di NTT. Oke, jarak jauh pandemi, bedanya apa? Sebenarnya menariknya sejujurnya nggak terlalu banyak berbeda, Mikjen. Kalau kita ngomongin jarak jauh ya, karena kita biasa kerja remote buat kami tim community development yang ada di Jawa ya, sehingga kerja remote itu sebenarnya sudah terbiasa gitu. Mungkin yang membedakan adalah frekuensi dan juga cara komunikasinya aja yang agak sedikit berbeda sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi, karena kita punya kebiasaan setidaknya 2-3 bulan sekali itu kunjungan langsung ke lapangan gitu ya. Nah, sehingga waktu kita tidak ke lapangan, kita ngecek jarak jauh teman-teman ya mungkin cukup 2 minggu atau sebulan sekali gitu. Dan itu lewat telepon biasa aja gitu. Nah, namun karena pandemi sehingga kan perjalanan sangat dibatasin gitu. Sehingga kunjungan ke lapangan itu sangat jauh berkurang. Nah, sehingga frekuensi kontakannya ke daerah ya mau nggak mau harus lebih ditingkatkan. Yang tadinya 2 minggu sampai 1 bulan sekali ya perlu ditingkatkan mungkin 1 minggu sekali, maksimum 2 minggu sekali gitu. Nah, terus terkait caranya juga berubah sedikit nih, Mikjen. Kalau biasanya telepon biasa oke, nah sekarang kita pakai aplikasi pertemuan gitu yang teman-teman semuanya sekarang juga pasti sudah pakai semua ya gitu. Karena kalau enggak nanti lupa Mikjen kayak mukanya kayak gimana ya saking nggak pernah ketemu gitu. Ya gitu sih, terkait kunjungan fisik 2-3 bulan sekali kita lakukan itu dengan maksud untuk melakukan evaluasi dan monitoring sih sebenarnya gitu. Karena nggak tahu ya menurut Mikjen seperti apa. Pertemuan fisik gitu secara langsung itu menurut saya itu menguatkan ikatan gitu loh sebenarnya. Membuat kedekatan kita dengan komunitas itu semakin tinggi gitu. Dan kalau ngelihat langsung kita tuh bisa tahu kayak oh ini masalahnya tuh lebih clear kelihatan gitu. Ketimbang mungkin melakukan sambungan yang jarak jauh gitu. Nah, tapi kan kita nggak mungkin paksakan juga harus ke lapangan kan gitu. Nah, sehingga yang bisa dilakukan, yang perlu kita ubah adalah oh ya mungkin kita perlu lebih intensif untuk menggali masalahnya lewat one-on-one, lewat diskusi terpusat, misalkan saya dengan Mikjen berdua doang gitu. Lebih intensif dan juga harapannya tetap bisa terbuka dan bisa
tergali sih kira-kira masalahnya apa dan solusinya seperti apa. Nah, kalau dari Mikjen sendiri di lapangan nih yang deket banget, gimana nih perbedaannya Mikjen? Oke, Kak. Jadi kalau untuk perbedaan pasti ada, Kak, untuk sebelum dan sesudah pandemi. Tapi mungkin yang lebih bisa kita bahas itu bukan perbedaan sebelum atau sesudah pandemi, tapi bagaimana bedanya ketika kita mau untuk lebih survive di masa pandemi dan setelah pandemi ini, Kak. Mungkin ini cerita untuk teman-teman di Flores Timur sendiri. Untuk komunitas-komunitas yang ada memang terasa sekali perbedaannya ketika dari yang harus ketemu langsung atau komunikasi langsung ke komunikasi virtual. Itu yang paling terasa bedanya adalah feel atau ikatan antara kita yang sudah dengan komunitas dengan komunitasnya itu sendiri ketika kita komunikasi langsung. Mungkin pengalaman yang paling terasa kalau waktu sebelum pandemi, itu keakraban dengan ibu-ibu atau komunitas-komunitas itu tinggi sekali, Kak. Nah, sewaktu pandemi, kemudian sesudah pandemi kita masuk dalam new normal, itu memang ada kayak semacam gap yang muncul. Contohnya, Kak, kalau kami di Flores Timur ada yang kayak kami ke desa, kemudian ada komunitas anggota komunitas, ibu-ibu itu tanya, kayaknya ini Pak dari Duanyam, namanya disebutkan saya ingat persis, tapi ketika sebut namanya salah nama begitu. Jadi itu ada jadi kayak teman-teman, ini hafal dari mananya, tapi pas waktu sebutkan nama, ini belum tepat. Nah, itu hal-hal kecil yang mungkin bisa didapat di sana, bahwa feel antara komunikasi langsung dan komunikasi virtual memang ada sedikit perbedaan yang harus dibiasakan. Itu yang paling terasa sih, Kak, kalau sebelum dan sesudah pandemi ini. Oke. Nah, Kak, ini ada pertanyaan masuk nih, Kak. Sepertinya pertanyaannya menarik sekali. Kalau ini dari Resi Yuliani, Kak, itu bagaimana sih, Kak, kita mendapat kepercayaan dari komunitas, Kak? Wow, oke. Bagaimana mendapatkan kepercayaan dari komunitas? Ini ada Pak Mikjen datang, Bu Arina datang nih, ngapain nih orang-orang ini? Supaya mereka jadi percaya dan mau bekerja sama dengan duanya, gitu ya. Oke. Kurang lebih mungkin agak mirip dengan jawaban dengan pemerintah tadi sih. Yang pertama adalah mengkomunikasikan secara terbuka gitu. Kita datang baik-baik ke komunitas, ya kita perkenalan baik-baik, kita buka diri kita siapa, ceritakan kayak kita tuh mau ngapain di komunitas. Terus kita dengerin juga nih dari komunitas biasanya kegiatannya apa gitu. Jadi saling sharing gitu supaya terciptakan dulu kenyamanan gitu. Karena membayangkan kalau kita paksakan orang, bahkan ya perseorangan aja, nggak kelompok ya, perseorangan dipaksa untuk percaya tapi mereka tidak merasa nyaman dengan kita, tidak merasa dekat dengan kita, ya itu PR banget sih, akan lama banget gitu untuk ngebangun suatu kepercayaan antara kalau ini konteksnya duanya dengan komunitas gitu. Nah, jadi bagaimana komunitas mengenal kita, nyaman dengan kita, kedekatan tadi kurang lebih seperti yang disampaikan Mikjen, gimana kita tetap komunikasi, ngobrol, ringan kanan kiri gitu ya, untuk ya dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, enak gitu, untuk kepercayaan itu terbentuk gitu di antara dua instansi ini. Nah, tambahannya mungkin juga kita tuh perlu memberikan peluang atau kesempatan atau pelibatan mereka dalam progres kegiatan kita gitu. Jadi sistemnya nggak satu arah kayak oke, duanya minta A, B, C, terus ya udah komunitas lakukan A, B, C gitu.
Tapi baik banget gitu kalau dari komunitas pun juga bisa diberikan ruangan untuk menyampaikan, oh gimana BCD pertimbangannya ini misalnya gitu. Sehingga mungkin satu contoh real kenapa? Kak, satu contoh real Kak yang pernah teman-teman doanya lakukan Kak, kayak yang untuk membangun kepercayaan dari komunitas Kak. Oke, ini dulu ya di awal banget gitu ya, kayak ini siapa orang asing gitu ya. Nah, kita cara membangunnya tadi itu ya komunikasi, terus iseng-iseng nanyain kabar begitu, terus saatnya kita udah mulai menjalankan program, itu kita diskusi nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa, aparat, ketua komunitas, kita mau punya rencana pelatihan gitu. Pelatihannya kurang lebih seperti ini, ibu-ibunya kita pengen misalkan 30. Nah, sebenarnya kan kita udah punya tuh daftarnya, ibu-ibu yang kelihatannya potensial gitu ya. Nah, tapi kita justru meminta kepada mereka gitu ya, stakeholder ataupun komunitas untuk ayo dari yang kita offer ini kira-kira teman-teman ngusulinnya apa nih? Oh, 30 ibu tuh ini misalnya yang bisa bergabung. Alasannya karena seperti ini. Terus kita tanya, lokasinya di mana? Terus nanti yang ngurusin konsumsi transportasi siapa gitu. Hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi dekat sekali dengan mereka dan mereka dilibatkan, itu secara nggak langsung akan bikin nyaman, dekat, dan akhirnya timbul percaya ke kita. Gitu. Nah, dari Mikjen mungkin ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, saya sepakat sih Kak, tapi memang yang dirasa untuk membangun kepercayaan dengan teman-teman di komunitas itu, yang paling terasanya adalah mungkin kita tidak untuk memberikan ekspektasi yang melebihi apa yang bisa kita berikan Kak. Contohnya, misalkan kita komunikasikan dengan teman-teman komunitas, oke, kita tidak janjikan, oh kami bisa memberikan ini. Misalnya yang bisa kita berikan 10, tapi kita juga sudah punya target realistis dan hasil realistis yang mungkin akan bisa kita berikan, itu yang kita komunikasikan awal dengan teman-teman di komunitas Kak. Jangan sampai ekspektasi yang kita berikan ke teman-teman komunitas itu terlalu tinggi sehingga ketika kita koordinasi dengan teman-teman komunitas, kita bangun kepercayaan, tapi hasil yang bisa kita munculkan bersama, entah hasil untuk komunitas dan hasil untuk kita sendiri, itu beda dengan ekspektasi awal Kak. Contohnya mungkin kalau di kita di Duanyam tidak, kalau untuk koordinasi awal, kemudian untuk koordinasi dengan teman-teman komunitas, tidak pernah untuk menyampaikan, oke, ibu-ibu pasti akan mendapat keuntungan sekian persen atau keuntungan sekian ribu. Tapi yang bisa kita hasilkan yang bisa kita sampaikan adalah, oke, ini akan bisa mendapatkan, teman-teman akan mendapatkan keuntungan misalkan dari hasil yang teman-teman buat, keuntungannya akan bergantung dengan ini. Jadi dari masyarakat atau dari komunitas sendiri, oke, kalau saya mau dapat ini, yang saya harus lakukan ini, yang saya harus buat ini. Jadi mereka juga punya tingkat kepercayaan kepada Duanyam, itu ada levelnya, dan juga kita bisa membangun kepercayaan dan masyarakat ada komunitas bangun kepercayaan ke kita pun juga ada kayak semacam, oh ini yang bisa kita buat seperti ini Kak. Wow. Oke. Nah Kak, ini dari tadi kita sudah cerita panjang Kak tentang komunitas, apa yang kita buat dan sebagainya di masa pandemi juga. Kira-kira Kak yang sesuai dengan topik kita lah Kak, yang suka dan duka yang selama ini, kurang lebih kalau dari Kak Arina sendiri di 5 tahun ini bekerja dengan komunitas, mungkin singkat saja langsung disampaikan pengalamannya Kak Arina. Oke, baik, singkat ya, agak susah nih. Sukanya karena sifatnya itu dinamis banget ya kalau kerja dengan komunitas. Mungkin jenis pekerjaan kita sesuatu yang sebenarnya rutin. Oh ya, ngomongin produksi, oh ya ngomongin program sosial yang kurang lebih repetisi ya tiap tahunnya gitu. Tapi karena komunitas itu dinamikanya sendiri itu sangat
cepet gitu perubahannya gitu ya. Pagi ngomong apa, sore udah berubah gitu ya, sehingga hal-hal yang cepat berubah ini sih yang di komunitas nih yang bikin saya tuh seneng dan greget gitu loh untuk oke, ini tantangan, ini kerja yang menyenangkan dan saya pengen juga berkontribusi di situ. Selain itu yang bikin saya seneng juga adalah kesempatan bisa melihat komunitas itu bertumbuh gitu. Bertumbuh mungkin nggak bisa dikuantifikasi, tapi ya bertumbuh mulai dari yang malu-malu, jadi terus bisa bicara, terus bisa menjadi trainer, bisa mewakili duanya di kegiatan-kegiatan. Itu rasa sukanya, aduh itu pencapaian yang buat saya senang banget dan bangga banget sih gitu ke komunitas-komunitas yang kita dampingi. Kalau Sama sih Kak, betul. Ya kalau duka sebenarnya bukan duka, tapi ya nggak munafik juga ya kalau kerja di komunitas tadi ya karena harus fleksibel karena dinamis, bisa jadi waktu untuk istirahat di akhir pekan kayak gitu tuh kepake juga gitu untuk dampingin. Tapi it's okay, nggak masalah karena setelah dijalanin di awal ngeluh jujur aja teman-teman saya sering mengeluh ngomong-ngomong gitu kayak kenapa sih harus kerja Sabtu Minggu, ini kenapa ada yang telepon malam-malam ya gitu. Tapi terus lama-lama gak apa-apa deh, ini kayaknya bisa membantu orang, membantu komunitas ya, dijalanin aja, ternyata lama-lama duka menjadi menyenangkan. Okay. Sepakat sih Kak, tadi saya juga rasa seperti itu Kak. Jadi ketika komunitas itu bertumbuh, itu kita punya nilai kepuasan yang senang sekali lah Kak. Kalau lihat teman-teman, mungkin kalau di duanya ketika teman-teman yang awalnya belum bisa minimal lah Microsoft Office, kemudian sudah bisa Microsoft Office, dari yang belum bisa email bisa kemudian bisa email, itu hal-hal yang kalau kita lihat itu sukalah untuk kita Kak. Sedangkan memang untuk dukanya sendiri sepakat Kak tadi. Dan juga mungkin kalau untuk duka sendiri harus kita butuhkan effort lebih untuk komunitas yang berbeda-beda. Artinya akan banyak komunitas sehingga effort kita, pendampingan kita juga harus lebih, bukan hanya pendampingan sudah diberikan pendampingan ya lepas. Nah, ketika pendampingan yang harus secara terus-menerus itu yang harus kita, itu bukan dukanya, tetapi itu sesuatu yang mungkin bisa kita pakai untuk pendampingan yang lebih baik Kak. Oke Kak, ini kayaknya kita juga terbatas dengan waktu, sudah hampir 1 jam kita sama-sama dengan teman-teman. Terima kasih Kak Arina untuk sharing hari ini untuk kita. Ini sekali lagi teman-teman bisa disaksikan juga di Instagram dan juga di Facebook. Untuk akhir kata, karena kita sudah terbatas juga dengan waktu teman-teman, kami dari Doanya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mengikuti sharing kita hari ini dan juga sharing kurang lebih selama 1 tahun ini. Jika teman-teman tertarik untuk dapat lebih banyak info dan juga sharing untuk bisa mendukung bisnis dan juga perkembangan UMKM dari teman-teman, teman-teman bisa langsung untuk join di komunitas Kreologi. Itu nanti ada linknya yang bisa teman-teman lihat di bawah ini. Oke, itu saja Kak Arina. Terima kasih Kak Arina. Untuk teman-teman Anyam semua, Sobat Anyam, terima kasih waktunya. Kami dari Anyam juga mungkin menyampaikan selamat memasuki tahun yang baru di 2021. Semoga di 2021 nanti kita punya semangat dan motivasi yang baru untuk teman-teman juga bisa mendampingi komunitas teman-teman semuanya, sehingga kita punya motivasi lebih di tahun yang baru. Dari Karina mungkin ada penyampaian singkat Kak untuk akhir tahun bagi teman-teman komunitas. Tetap semangat buat teman-teman, masanya kemarin berat banget. Terus di 2021 pastinya akan ada penyesuaian kembali, butuh inovasi, kreasi lagi. Tapi selama kita nggak patah semangat, kita tetap jaga komitmen kita gitu ya untuk pendampingan dengan komunitas, insya Allah pasti akan ada jalan. Ya, mungkin itu. Oke, baik. Makasih Kak Arina. Terima kasih waktunya semua teman-teman. Kita jumpa di sharing bersama keluarga di Doanyam di tahun 2021 nanti.
Dadah. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh.